Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas aspek pasar dan pemasaran. Ketika kita mendirikan sebuah perusahaan, penting sekali melakukan analisis permintaan dan penawaran. Baik itu merupakan analisis kuantitatif yang nantinya dihitung menggunakan dengan statistik, maupun analisis kualitatif yang nantinya merupakan deskripsi dari hasil sebuah survei. Ketika melakukan analisis penawaran dan permintaan, maka kalian harus terlebih dahulu mendeskripsikan pasar. Pasar dari produk kamu itu apa? Secara umum, saat ini pasar itu adalah pasar dalam hal persaingan bebas. Hampir tidak ada perusahaan maupun usaha apapun yang bisa memonopoli pasar. Sehingga kalian harus siap untuk bersaing ketika mendirikan sebuah bisnis atau ketika mau menjual sebuah produk. Oleh sebab itu, kalian harus melakukan analisis permintaan, baik masa lalu, sekarang, maupun masa depan. Ketika perusahaan kamu itu baru berdiri, permintaan masa lalu itu bisa kamu pelajari atau kamu analisis dari pesaing-pesaing kamu. Begitu juga untuk analisis masa sekarang. Terkait dengan permintaan bisa kamu pelajari atau kamu amati atau kamu survei dari pelanggan-pelanggan atau dari penjual-penjual produk yang ada pada saat ini. Sehingga dengan kedua data itu, kalian bisa memperkirakan permintaan di masa depan. Permintaan di masa depan itu sangat penting sekali bagi sebuah perusahaan, karena ini akan menunjukkan sebuah prospek. Produk yang kamu jual itu mempunyai prospek di masa depan atau tidak penjualannya. Jika prospeknya kecil, maka kamu harus membuat produk yang baru. Yang ketiga, itu menganalisis penawaran, baik itu masa lalu, sekarang, dan masa depan. Apa sih yang akan kamu tawarkan? Kalau usaha kamu itu baru berdiri, maka penawaran masa lalu itu kamu lihat produk apa sih yang dijual oleh pesaingmu masa lalu, dan sekarang apa sih yang dijual oleh produk oleh pesaingmu pada saat ini, sehingga di masa depan kamu bisa menyiapkan produk-produk yang unik untuk pelanggan yang kamu bidik. Yang keempat adalah memperkirakan pangsa pasar. Pangsa pasar itu sangat dipengaruhi oleh pendapatan individu. Ketika pendapatan individu itu turun, maka pangsa pasar secara otomatis akan turun. Seperti pada era pandemi corona ini, pangsa pasar semua produk itu hampir turun. Yang kedua, kamu harus menganalisis kondisi persaingan.
Seperti saat ini itu persaingan itu hampir tidak bisa dihindarkan. Sehingga ketika kamu melakukan analisis kondisi persaingan, maka yang kamu analisis adalah bagaimana pelayanannya, bagaimana tempat mereka itu berusaha, bagaimana harga mereka itu untuk menjual produknya, dan seterusnya. Sehingga ketika kamu memahami hal-hal tersebut yang dilakukan oleh pesaing kamu, maka kamu bisa mengambil celah mana sih pelayanan maupun apapun yang dilakukan itu bisa menarik pelanggan. Program dan strategi pemasaran yang akan dilakukan. Strategi pemasaran itu sangat-sangat dipengaruhi oleh produk kamu. Apabila produk kamu itu adalah kuliner, maka strategi pemasaran kamu itu harus mendekatkan pada pelanggan. Harus benar-benar melayani pelanggan. Karena apa? Produk kuliner itu kalau tidak laku, masa expirednya atau kalau tidak laku itu besoknya sudah terbuang. Beda dengan produk seperti kain, beda dengan produk seperti bahan bangunan. Itu ada expirednya, tetapi cukup lama. Oleh sebab itu, ketika kamu memilih sebuah produk atau mau menjual sebuah produk, maka jualah produk yang tidak ada masa expirednya. Program pemasaran atau strategi pemasaran itu banyak sekali ya. Yang terutama yang paling terkenal adalah bauran pemasaran. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, ketika ya suatu perusahaan melakukan sebuah pemasaran, maka kalian yang pertama kali itu harus sangat lincah, sangat familiar terhadap calon pelanggan kamu. Kamu tidak bisa bertindak atau berperilaku sebagai bos ketika kamu itu menjual sebuah produk. Kamu tidak bisa berlaku sebagai bos ketika kamu mendirikan perusahaan. Kenapa? Karena kamu harus memahami proses bisnis yang ada dalam perusahaan kamu. Kamu harus memahami perilaku dari karyawan kamu. Kamu juga harus memahami bagaimana menentukan harga untuk produk yang kamu produksi atau produk yang kamu jual. Sehingga dengan perilaku seperti itu, maka kamu akan memahami segala aspek yang ada dalam perusahaan. Yang kedua, ketika kamu mendirikan sebuah perusahaan, maka kamu harus paham juga ada tidak peluang pasar terhadap produk yang akan kamu jual. Jika peluang pasar sangat sempit, maka kamu gagalkan saja produk bisnis kamu atau produk yang akan kamu jual. Sebab mengambil ceruk pasar itu tidak semudah yang dikatakan orang.
rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Ngapain sih kita harus melakukan pemasaran terkait dengan produk kita? Yang pertama itu adalah untuk meningkatkan penjualan dan laba. Pertanyaannya adalah, apakah ada perusahaan yang penjualannya itu meningkat dan labanya meningkat tanpa ada pemasaran? Hampir semua perusahaan besar itu melakukan pemasaran dengan berbagai cara, sehingga bisa menunjang peningkatan penjualan dan laba mereka. Yang kedua, untuk mengurangi persaingan. Ketika perusahaan itu melakukan pemasaran dan sebagai market leader sebuah produk, maka secara otomatis pesaing yang akan masuk itu akan sangat sulit mengambil ceruk pasar yang masih ada. Contoh, sepeda motor Honda itu sangat-sangat giat melakukan pemasaran, begitu juga Yamaha. Sehingga dua produk inilah yang menguasai pasar di Indonesia. Untuk produk yang baru, misalnya Vespa, motor Cina, itu akan kesulitan untuk menyaingi mereka. Tujuan yang ketiga adalah menguasai pasar, ini sudah pasti. Walaupun produk itu sudah terkenal dan sudah menguasai pasar, tetap harus melakukan pemasaran sehingga menguasai pasar itu bisa secara berkelanjutan. Tidak pada masa-masa tertentu saja dia mampu menguasai pasar. Dan apabila produk yang kamu produksi itu sedikit aja tergeser dengan produk yang lain dari pesaing kamu, maka kamu harus melakukan inovasi-inovasi untuk menciptakan produk yang lebih baik dari produk pesaing kamu. Tentu saja dilakukan pemasaran dengan gencar. Yang keempat, untuk melayani pihak tertentu. Ini bisa jadi hanya terkait dengan produk untuk konsumen industri. Misalnya, industri Coca-Cola itu hanya membutuhkan gula sesuai dengan spek mereka. Sehingga perusahaan itu harus memproduksi gula yang sesuai dengan spek permintaan Coca-Cola. Untuk menaikkan jumlah produk di pasar, ketika pemasaran itu berhasil, maka secara otomatis produk yang ada di pasar itu akan melimpah karena permintaannya juga banyak. Perencanaan pemasaran itu mempunyai 4 tujuan. Yang pertama harus menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan melalui riset pasar. Riset pasar tadi dilakukan dengan aspek permintaan yang pertama tadi. Riset pasar ini bisa menggunakan analisis kuantitatif maupun menggunakan analisis kualitatif. Dalam riset pasar, tentu kamu sudah harus mensegmen pasar sesuai dengan produk yang kamu jual atau produk yang kamu produksi. Apakah pasar itu membutuhkan produk kamu atau tidak? Itu akan diketahui dari riset pasar. Yang kedua, harus menetapkan pasar sasaran yang akan dilayani.
Contoh sepeda motor Beat, pasar sasarannya adalah kelas bawah ya, karena harganya memang sangat murah dan kualitas dari Beat itu juga layak untuk dibeli oleh masyarakat kelas bawah. Nah, untuk menetapkan pasar sasaran, maka juga harus dikaitkan dengan strategi harga mereka, strategi penjualan mereka, itu juga harus sudah dikaitkan. Yang ketiga adalah harus menganalisis keunggulan bersaing perusahaan dan membangun strategi pemasaran. Keunggulan bersaing itu sangat tergantung dari besar dan kecilnya sebuah perusahaan. Untuk perusahaan yang sejenis, maka perusahaan yang besar itu cenderung mempunyai keunggulan bersaing yang besar juga. Contoh ya, ada Bank BCA, ada Bank BRI. BCA membuat grup bank syariah juga, sedangkan BRI juga membuat anak perusahaan BRI Syariah. Mereka semuanya itu ada cabangnya di semua kabupaten dan ada cash point hampir di semua kecamatan. Keunggulan dari Bank BCA itu adalah penerapan teknologinya. Keunggulan dari Bank BRI itu adalah keberadaan mereka hampir ada di seluruh pelosok Indonesia. Jadi mereka menggunakan keunggulan bersaing dengan segmen yang berbeda, dengan lokasi yang berbeda. Keempat, harus menciptakan bauran pemasaran sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Bauran pemasaran itu ada produk. Apa sih produk BCA? Jika dibandingkan dengan produk BRI. Yang kedua, tempat. BCA juga hampir ada di semua kabupaten, tapi tidak ada di kecamatan. Yang ketiga dari bauran pemasaran adalah promosi. Bagaimana promosi dari BCA dibandingkan dengan promosi dari Bank BRI. Tentu kalian bisa menganalisisnya sendiri. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Gimana sih melakukan riset pasar? Riset pasar itu adalah perancangan, pengumpulan, analisis, dan pelaporan data yang sistematis dari temuan-temuan yang relevan dan situasi pasar tertentu yang dihadapi perusahaan. Jadi yang pertama adalah membuat perancangan. Setelah perancangan riset, perancangan riset itu bisa berupa survei, bisa berupa kuesioner, atau hanya pada tingkat wawancara. Ketika perancangan itu sudah ditentukan, maka tahap yang selanjutnya adalah pengumpulan data yang telah diperoleh sesuai dengan perancangan riset pasar tadi. Ketika data sudah dikumpul, selanjutnya disortir dan dilakukan analisis.
Dalam analisis inilah yang nantinya akan diketahui apakah produk kamu itu dibutuhkan oleh konsumen atau tidak dibutuhkan oleh konsumen. Ketika pelanggan kamu itu menyatakan lebih banyak tidak dibutuhkan, maka kamu harus mencari alternatif bagaimana produk kamu itu harus atau menarik pelanggan. Sebagai contoh, dulu handphone itu bukan merupakan kebutuhan bagi orang-orang kecil, bukan merupakan kebutuhan bagi anak-anak kecil. Tapi sekarang HP dengan berbagai fitur, maka saat ini HP itu sudah merupakan kebutuhan, mengalahkan kebutuhan pokok kita seperti beras. Kita tidak punya beras di rumah tidak apa-apa, kita akan makan keluar dengan di kuliner-kuliner yang ada. Tapi kalau kita tidak punya HP, tidak punya paketan, itu akan menjadi tidak enak lah hidup kita. Gitu ya. Ada yang ganjil dari kehidupan kita. Itulah artinya bahwa ketika produk itu sesuai survei awalnya orang yang belum mengenal produk HP itu dikatakan tidak butuh karena saya buat apa gitu ya HP. Tapi sekarang adalah HP kebutuhan pokok. Terus yang kedua, sarana untuk mengumpulkan informasi yang menjadi dasar perencanaan pasar. Apa sih sarananya? Seperti yang saya katakan tadi, pakai survei kah, pakai kuesioner kah, ataukah wawancara. Riset mencakup kegiatan sistematis dalam pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang dikaitkan dengan perusahaan, pelanggan, dan pesaing. Ngapain harus dikaitkan dengan perusahaan? Yang dimaksud di sini adalah perusahaan pesaing. Perusahaan pesaing itu menawarkan produk jenis apa saja. Pelayanan jenis apa saja yang dilakukan oleh perusahaan pesaing kita. Sampai dengan aspek distribusi dari perusahaan pesaing kita. Ngapain Coca-Cola itu kok lebih unggul dari Pepsi yang sekarang hampir mati di Indonesia? Itu adalah dari aspek persaingan juga. Artinya seperti tadi adalah meminimalkan pesaing yang ada di pasar. Terus dengan kaitan dengan pelanggan. Kalau kaitan dengan pelanggan adalah apa sih kebutuhan pelanggan terhadap produk kita? Apakah itu merupakan kebutuhan pokok ataukah sekedar kebutuhan sekunder saja atau tersier? Dan pesaing baru, pesaing suatu perusahaan. Sebuah perusahaan, sebuah produk itu akan muncul dan disaingi oleh perusahaan baru yang memunculkan produk yang lain. Sekarang sebagai contoh, Samsung itu hampir mempunyai pesaing-pesaing baru, walaupun produknya sama. Sehingga di sini dulu Samsung sangat terkenal, maka sekarang ada Oppo, ada Huawei dan seterusnya. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Sebuah riset pasar itu harus bisa menjawab pertanyaan siapa sih pelanggan dan pelanggan potensial kita.
kita punya pelanggan yang loyal. Siapa pelanggan loyal kita? Itu harus sampean pahami benar. Ketika ada pelanggan yang loyal, maka pelayanan itu harus sampean bedakan dengan pelanggan yang biasa. Untuk meningkatkan pelanggan yang loyal, maka kalian harus mencari pelanggan potensial perusahaan. Apa yang dicari mereka? Tentu produk-produk yang sesuai dengan keinginan mereka. Tentu pelayanan-pelayanan dari perusahaan terkait dengan produk yang mereka beli. Seperti pelayanan garansi, apakah perusahaan itu memberikan garansi sesuai dengan ketentuan atau tidak? Apakah perusahaan itu akan mau menarik produk yang sudah dibeli oleh konsumen ketika diketahui bahwa produk itu ada cacatnya? Itulah yang dicari pelanggan. Jadi kita sebagai pelanggan itu pinginnya produk yang mereka beli itu sesuai dengan ekspektasi mereka. Begitu juga untuk perusahaan, maka perusahaan harus menciptakan produk yang sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Orang seperti apa sih mereka itu? Ya macam-macam ini. Kalau mau ngomong gini, itu adalah bisa kelas sosial. Sekarang kan musimnya goes atau bersepeda. Sepeda itu tingkatan harganya itu berbeda-beda. Ada yang sampai sepeda itu harganya sampai di atas 50 juta. Nah, karena itu maka ketika produk sepeda yang ada yang harganya di atas 50 juta, maka mereka harus mencari orang seperti apa sih mereka itu. Penghasilannya berapa sih mereka? Dan mereka tinggal di mana? Tentu tidak tinggal di pegunungan. Tentu tinggalnya mereka adalah di kota-kota metropolis yang membeli sepeda dengan harga di atas 50 juta. Yang kelima, seberapa sering sih mereka membeli produk? Misalnya, kamu mempunyai usaha ganti uli. Ganti uli itu biasanya kan ada batasan kilometernya. Biasanya kendaraan itu ganti uli 3 bulan sekali. Kalau kamu pingin usaha kamu ganti uli setiap hari ada 40 pelanggan mobil, maka ya kalian kalikan aja dalam kamu membutuhkan berapa pelanggan supaya setiap hari itu bisa datang 40 mobil. Model dan jenis warna atau rasa yang mereka sukai. Oke. Ganti uli itu lebih cenderung ke usaha jasa. Karena pelayanan itu lebih diutamakan dalam bisnis ganti uli. Terkait model di sini adalah bagaimana sih keunikan atau cara kamu mengganti uli mobil atau sepeda motor. Kamu pakai alat yang modern ataukah tradisional? Tempat kamu itu akan aman tidak untuk ganti uli mobil jika antriannya cukup banyak. Jenis sekarang banyak sekali ya jenis uli
yang ada di Indonesia. Tapi hanya beberapa uli yang sangat disukai, yang sangat diminati oleh pelanggan. Warna. Kaleng uli itu warnanya bermacam-macam. Kalau uli tidak ada rasanya, ya siapa yang akan mau mencicipi uli. Gitu ya. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Ketika melakukan riset pasar, maka harus dilakukan segmentasi pasar. Segmentasi itu bisa berdasarkan geografis, bisa berdasarkan demografis. Jadi produk kami itu nanti untuk orang yang usianya berapa, untuk jenis kelamin yang mana, untuk daur hidup keluarga yang bagaimana. Terus untuk ukuran keluarga yang berapa. Keluarga sekarang kan paling banyak anaknya kan 2. Itu yang diinginkan. Terus berapa pendapatan per kapita mereka, apa pendidikan mereka, apa pekerjaan mereka, apa agama mereka, apa ras mereka, apa kebangsaan mereka. Itu adalah segmentasi berdasarkan demografi. Segmentasi berdasarkan psikografis itu adalah kelas sosial, gaya hidup. Kalau kelas sosial tinggi biasanya membeli tas cincin, ya tas yang dicangklot itu bisa harganya sampai ya 50 jutaan, hampir ada yang 1 miliar gitu ya. Karakteristik banyak pengusaha besar seperti pemilik ya seperti Bill Gates, seperti pemilik ya Facebook. Itu karakteristik mereka itu sangat-sangat sederhana. Mereka tidak tinggal di perumahan yang sangat-sangat mewah. Tapi mereka lebih peduli pada kesehatan masyarakat yang ada di dunia. Sehingga dengan begitu maka produk mereka akan melejit dengan sendirinya ketika mereka punya kepedulian terhadap manusia yang lain. Seperti Bill Gates ya, itu mau melunasi hutang salah satu negara Afrika ke Jepang. Hampir 1 triliun. Kepribadian. Kepribadian ini tentu tergantung dari usia ya. Kalau cewek, usia 25 itu biasanya pakai sepatu atau sendal yang tumitnya itu tinggi. Ketika sudah umur 35-an, tumitnya agak rendah. Ketika sudah umur 40 ke atas itu sudah ganti sandal jepit. Seperti itu. Itu adalah aspek psikografis. Segmen pasar berdasarkan perilaku. Perilaku ini dipengaruhi oleh pengetahuan. Tapi tidak ada korelasi ya. Belum ada penelitian terkait dengan korelasi orang yang punya pengetahuan tinggi, mempunyai perilaku konsumsi yang bijak. Belum ada seperti itu. Sikap. Kegunaan. Seperti yang saya katakan tadi. HP itu kegunaannya untuk apa? Kalau HP hanya sekedar kegunaan untuk
alat komunikasi, maka kita tidak perlu beli HP yang harganya di atas 10 juta. Ya cukup beli HP dengan harga 3 juta, 1 juta, dan seterusnya. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, banyak hal yang harus kalian pelajari terkait dengan aspek pasar dan pemasaran jika kalian ingin sukses dalam berusaha. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.